pernyataan Jam'an Nur Khotik Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Banyak, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Banyak wartawan.
Pagi bos. Kan jam 9 pagi ya. Ini sudah jam 11. Bentar, bisa Orangnya nggak bisa. Iya. Gimana bos? Iya. Tujuan oh iya Bapak silakan nanti Bapak sampaikan juga karena klien kami berhalangan untuk hadir ya. Jadi begini, kedatangan yang pertama tentu sebagai muslim ini tentu silaturahmi. Sebagaimana juga Yusuf Mansur, Jam'an Nur Qasim Mansur alias Yusuf Mansur ini datang ke Masjid Darussalam secara baik-baik. Kalau menurut saya malah saat itu memelas. Ada investasi yang pengen masyarakat itu ikut investasi. Presentasinya awalnya itu adalah Yusuf Mansur. Saya sebagai korban, sebagai saksi juga, yang mana saat itu saya mendengar dengan telinga saya, kemudian melihat dengan mata saya, dan saya hadir di sana, gitu ya. Nah, tentu kalau ini misalnya berhalangan hadir dan ini hanya diterima oleh kuasa hukum, yang pertama tadi silaturahmi, dan yang kedua yaitu nanti ada mungkin pembukaan dari 5 pilar. Kemudian selanjutnya adalah kami akan bermubahalah di depan ini sendiri. Ya, mubahalah, jadi sepihak. Kemudian selanjutnya ditutup dengan doa. Kami terima. Yang mana? Belum diterima. Security ya? Belum masuk ke saya. Belum masuk, nanti saya cek ya. Ya. Jadi begini, teman rekan saya pengacara, kan ini berkaitan dengan jalan umum. Kami hanya bermubahalah di jalan umum saja sini, nggak apa-apa. Iya, di pemukiman. Artinya kalau jalan umum ini kan negara yang punya. Kami bisa lewat di sini dan kami, karena ini hanya sebentar, paling 5 menitan, kami akan bermubahalah di sini. Pak RT, saya punya Quran di mobil, tapi kalau Pak RT punya Quran bisa pinjam nggak? Ada Quran? Hah? Dari Bapak? Ya. Oh, Quran, udah ada. Oke, yuk. Oke. Ya udah, yuk kita pembukaan dulu dari 5 pilar, sambutan dulu dari 5 pilar. Ya, saya baca dulu ya. Nih. Sambutan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu dari itu. Bapak, dan wartawan, kami ini dari Yayasan Pelita 5 Pilar ingin mengantarkan para korban dalam investasi batubara dari jemaah masjid Salam ya. Tujuan kita adalah yang pertama tadi seperti dijelaskan, ingin bertemu dengan Yusuf Mansur. Berhalangan. Nah, sebagai solusinya itu kita di sini mau membacakan teks mubahalah
Mubahalah itu salah satu solusi dalam Islam yang juga lu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu firman Allah, larangan mubahalah itu adalah kalau masing-masing pihak merasa benar, kan tidak mungkin keduanya benar. Salah satu mesti ada tidak benar. Maka firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 162 ayat 62, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Barang siapa saja yang membantahmu tentang ceritanya tentang kisah Nabi Isa, mari panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami, istri-istri kamu. Kemudian kita bermubahalah. Nanti akan kita lihat supaya Allah melaknat dan ditimpakan kepada kaum pembohong, pendusta. Jadi di sini masing-masing nanti membacakan. Kalau zaman Nabi itu dua belah pihak. Jadi pada hari H-nya orang-orang yang membantah Nabi Muhammad itu nggak berani datang. Makanya hari ini Pak Zaini yang akan membacakan teks mubahalah diikuti oleh jemaah. Jadi kalau nanti misalnya ini solusi Islam yang damai, tidak ada kekerasan Pak. Kita minta kepada Allah bagaimana penyelesaiannya diserahkan kepada Allah. Ini di luar pengadilan. Oke, silakan Pak Zaini. Mohon maaf ini. Ya jamaah. Yang jamaah aja kita. Yang jamaah yang merasa pernah setor uang. Ayo. Ini kan kemana? Dari selatan. Oh, kita kemana? Oh iya betul. Ya. Dikasih waktu, dikasih tempat. Satu. Kita mundur dikit yuk. Yo, mundur dikit yuk. Pelan-pelan mundur. Kemudian, ayo Mas. Yang Ini kan udah. kemudian siapa lagi yang ada orang kita yang ini udah ya, udah ya. Agak di sini aja, agak di sini. Kiblatnya sana ya Pak, kiblat ya. Ya udah. Bismillah kita ngadep kiblat aja. Jadi, kok dan pakai lagi udah tenang aja. Agak di sini dulu. Aman kok. Jadi kami bisa nih. Jaki, ntar aja Ki. Ntar aja Jaki pakai atmanya. Ini di belakang aja. Minta tolong ke Pak Anu Pak, pegang Pak. Tolong Pak. Di belakang aja Pak, di atas. Di atas. Gitu ya. Ya kayak disumpah, Kalau bisa baca bisa. Di sini, Saya Penny. ini, Pak. Saya Di tutup, Pak. sini, Penny. Selamat. Kopel. Belum maju dong depan. Kabel Penny, aduh. Mana Aduh sabar masuk nih. Kalau bisa untuk media di sini, kami biar bisa ngadep kiblat semua. Gimana? Iya, aman Pak. Iya, tapi biar ngadep kiblatnya jadi kelihatan semua gitu. Udah. Baik, Pak. Kabel Penny, aduh. Di atas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batu bara. Jabal Nur. JBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batu bara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur
di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dua, kami investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batu bara tersebut. Tiga, sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan dan keuntungan juga tidak dibagikan. Sebagaimana janji Jaman Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Empat, saat gagal bayar atau macet, Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur di perumahan legenda wisata Cibubur berjanji akan mengembalikan modal investasi investor dengan cara mencicil. Namun hanya membayar sebagian kecil saja. Selanjutnya tidak pernah membayar kepada kami. Apa yang kami sampaikan di atas adalah yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong. Apabila tidak benar atau bohong, kami investor dan keluarga kami siap segera dilaknat, diazab, dan dihancurkan yang sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jaman Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera melaknat, mengazab, dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batubara ini. Semoga Allah segera melaknat dan Allah segera melaknat yang bersalah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup, kemudian doa. Silakan. Munduran dikit. Melapangkan hati, mensucikan diri untuk mengharap ridha untuk mengharap pertolongannya. Alhamdulillah, hamdan
Amin. 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 Kita tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan sulit. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Terlibat investasi bodong dari Ustadz Yusuf Mansur Amin. sebesar sekitar 50 miliar yang Amin. belum ditepati bagaimana janjinya untuk menepati untuk mengembalikan dana investasi tersebut setelah proyek investasi itu macet. Ya Allah, tunjukkanlah hati Yusuf Mansur. Amin. Janjinya, tunjukkanlah hati Yusuf Mansur. Amin. Amin. Ya Allah, Amin. memenuhi apa yang dia katakan di presentasi di Masjid Salam 12 tahun yang lalu. Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Pastikan bahwa Yusuf Mansur mau mengembalikan dan berilah dia kemampuan untuk mengembalikan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allah, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya Nabi. Alaika ya Nabi salam alaika. Yan. Salam alaika. Terima kasih kepada kami sudah untuk memenuhi panggilan
itu kami untuk memenuhi beberapa kali datang, seperti juga beberapa kali putusan kami yang mewakili kami ke sini Udah berapa kali ya? sudah banyak yang bisa ditanyakan. Jadi ini kalau bisa menilai siapa yang ini kata mudah-mudahan Allah menunjukkan. Assalamualaikum. Jadi begini posisinya, proses hukum tetap berjalan, namun ini kita berbahala karena yang bersangkutan itu setelah kami undang beberapa kali Masjid Darussalam, kemudian di mana-mana beliau juga tidak pernah datang, bahkan kami datang ke sini, bahkan kami mengadakan undangan terbuka, yaitu dimanapun, di pondok pesantren mana, di masjid mana, kami siap datang, namun beliau juga tidak datang, sehingga kami dengan berat hati kami bermubahalah sepihak. Semoga segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Kalau kami yang berbohong, kamilah yang akan dilaknat, yang akan diazab, akan dihancurkan. Tapi ketika Yusuf Mansur yang berbohong terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya Jamal Nur Khotim Mansur, Yusuf Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur ini dan keluarganya dan kawan-kawannya yang terkait dengan bisnis batubara yang mendukung dia. Itu saja. Terima kasih. Kalau proses hukumnya yang untuk perkara saya sendiri itu sedang mediasi. Pengacaranya beliau ini baru mediasi pertama, nanti mediasi kedua itu di tanggal 6 September. Itu akan mediasi berikutnya. Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan baru? Dari total keseluruhan 50. Dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran. Ya, itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART. Invest itu ada yang dari mulai kecil-kecilan, yang kecil misalnya 10, tapi kan mereka kalau kecil nggak bisa sendiri. Jadi mereka patungan terus baru diinvestasikan. Tapi kalau yang terbesar itu Pak Nur Samsu sekitar 5, berapa Pak? 5,6 miliar. Kalau yang kesini mungkin sudah terakhir, kita nggak ketemu karena ini sudah kita pasrahkan. Sebagaimana ini mubahalah saya bacakan, teman-teman sudah pasrahkan kepada Allah. Yang untuk Allah yang ini tetapi proses hukum tetap. Nanti yang dari 250 itu teman-teman itu setelah nanti putusan perkara saya juga akan mengajukan gugatan secara berkala. Jadi tidak secara keseluruhan gitu. Ini tadi sudah 12 tahun yang lalu. Ini emang 12 tahun yang lalu tidak ada kepastian atau gimana? Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke legenda wisata. Di sana itu kalau nggak salah di gedung serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Dari setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya, gitu ya juta. Nah, kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan. Mereknya apa? Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu. Hyundai itu saya nggak tahu. Tapi saya lihat mobilnya warnanya cerah, kalau nggak warna putih, warna silver lah gitu. Itu tahun berapa Bang? Boleh tahu? Itu sekitar tahun 2010-an. 2010. Itu Bang untuk selling profit sendiri berapa Bang? Berapa persen? Jadi begini, Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungan ini bersih ada 28,6%. 28,6% itu dibagi menjadi 3. Setengahnya 14,3. 11,3 itu untuk Yusuf Mansur disumbangkan kepada kepada pondok pesantren Daku, ya kan? Yayasan Daku.
Kemudian yang 3% itu kepada BRT Darussalam sebagai manajemen fee, ya kan? Kemudian yang 11,3 itu kepada para investor. Ya. Jelas. Lalu kemarin kita melaksanakan proses persidangan, di mana kemarin tahapnya mediasi pertama. Kami masih menghormati proses persidangan saja, pun kami juga sangat berpikiran baik, selalu hadir dalam persidangan dan antusiasme kita yang ada di persidangan kita tapi kami himbau kepada mereka dan juga mari kita sama-sama mengikuti persidangan. Tapi kan ini kan beberapa kali Ustaz Yusuf Mansur kan tidak hadir, Bang. Ini seperti apa, Bang? Atau kapan? Berarti artinya kalau Ini persidangan akan datang. Ada alasan sendiri Yusuf Mansur tidak mau menemui aparat. Sibukan apa yang Sedang berada di mana Pak? Tidak perlu saya. Tidak saya ini kan jalan kami cukup ya. Sudah sebenarnya sudah bubar, karena sudah salawat. Iya, sebenarnya sudah bubar, cuman ini kan menghormati rekan-rekan dari media ini. Nanti beliau sudah diutus dari perusahaannya, ternyata tidak dapat berita kan nanti kasihan juga, begitu ya. Karena kan kira-kira begitu. Sebenarnya sudah bubar. Kira-kira ada 1, 2, 3 pertanyaan lah. Oke, akan saya jawab atau mungkin pertanyaan ke kuasa hukum Jamaah Nur Khotim Mansur. Silakan. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Ini menggunakan baju sengaja menggunakan. Boleh kasih lihat, Pak, bajunya, Pak. Buka dong. Nah, Kalau Bapak sendiri mungkin boleh tahu Bapak investasi berapa, Pak? pada awalnya kami itu sangat sederhana, cuma menuntut 3 hal. Yang pertama, kembalinya investasi kami secara penuh. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat untuk tidak terkecoh lagi mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur. Yang ketiga, kami meminta dan menghimbau untuk tobat kepada Yusuf Mansur, segera bertobat. Dan salah satu syarat untuk tobat adalah kembalikan hak sesama hamba sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh beliau. 3 hal itu cuma secara terang-terangan melalui media sosial beliau itu banyak membuat narasi. Kami waktu itu belum bikin narasi. Selama 11 sampai 12 tahun beliau itu gemar membentuk dan membuat narasi yang melenceng, menyatakan bahwa suatu bar atau bisnis suatu bar atau investasi suatu bar itu hoax, yang mengatakan hal-hal yang beliau tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam, mengatakan bahwa beliau sudah mengembalikan seluruh dana investasi batubara. Heran, yang pertama katanya tidak pernah berhubungan dengan investasi batubara. Yang kedua mengakui bahwa beliau sudah membayar semua dana investasi dari jamaah Masjid Darussalam. Ingat bahwa kasus ini mempunyai dampak sosial sangat besar, mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar bagi jamaah Darussalam, khususnya mereka yang terkait dengan program investasi yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Pak, tapi kalau untuk kerugian dari Bapak pribadi sendiri berapa? Saya investor 500 juta. Sumber dananya jual rumah. Karena beliau di presentasi tersebut, udahlah jual rumah, jual apa saja untuk ikut investasi ini, karena ini sangat menguntungkan. Sudah pernah dikembalikan uangnya, Pak? Ada sedikit, kan sudah dicicil ada. Tapi untuk saya itu yang kembali itu paling 10 juta, 20 juta. Oh, sisanya belum ya? Sangat kecil sekali. Sudah ya teman-teman, ini Ada yang disampaikan, Pak? Namanya Pak. Nur Khalid. Nur Saya Khalid. adalah ketua tim task force
Investasi JBN Darussalam. Pak, ada yang sampaikan ke Yusuf Mansur, Pak? Pesan untuk Cukup itu saja. Karena ini waktunya biar tidak mengganggu jalan juga ya. Ya begitu. Nama saya Zaini Mustafa. Nama saya berprofesi sebagai lawyer, tapi dalam perkara ini saya sebagai korban yang mengajukan gugatan secara personal ke PN Jakarta Selatan. Bertemu dengan pengacara Yusuf Mansur, sahabat saya ini, rekan saya ini. Ya, udah cukup itu ya. Udah tidak ada, cukup ya, biar anu ya. Ya. Oke. Yuk. Thank you ya. Tapi hari ini Ya. tahu nggak? Thank you ya. Nanya belum? Iya. Kalian ada siapa? Yang 38 39 33 025. Saya dari masjid, saya jamaah Masjid Darussalam, kebetulan pengurus juga. Ya, oke, ya, ya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada. Ya. Ya ini kan satu, jadi intinya, mudahlah biar kami serahkan kepada Allah. Ini. Poin kedatangannya, ya poin kedatangannya karena posisinya kan kami datang ini karena secara persuasif kita datang yuk berbahas siapa yang beliau tidak ada. Dan ini sudah kami undang, waktu itu kami undang sedikit kami sebanyak 2 kali secara bergerak, terbuka. Terus kemudian ini kami datang ke sini 2 kali, silaturahmi juga tidak ditemui. Begitu. Menurut saya selalu mengelak, iya, selalu tidak proaktif. Ya alasannya tanya sama Jaman atau Yusuf Mansur sendiri. Terus proses hukumnya sendiri? Proses hukumnya sedang berjalan. Untuk gugatan saya pribadi itu sudah masuk mediasi. Nanti perkara saya putus, teman-teman akan gugat secara berkala. Dari 250 orang itu nggak sekaligus. Mungkin sekali gugatan 5 orang, 3 orang. Gugatannya ke mana, Pak? Gugatannya ke Pengadilan Negeri. Kalau saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alamat PT Adi Partner Perkasa itu ada di Jakarta Selatan, ada di Setiabudi. Kemudian kedudukan Yusuf Mansur ini di sana sebagai komisaris. Kemudian tergugatnya itu Adiansa, berkedudukan di Jakarta Timur. Ya. Oh enggak, belum hadir. Ya. Oke ya. Ya. Dari Cibubur Bogor. Ya. Oke. Yuk, thank you ya. Jadi kan udah nggak mau nemuin Pak. Upaya terakhir kita untuk persuasif. Kalau ini udah upaya aja. Kalau kita mau iya, ada apanya? Ada maharnya itu. Iya. Ya kalau 250 orang itu bukan 5 orang, ya Allah alam sampai Ustaz Yusuf Mansur ini umur 100 tahun mungkin belum selesai. Ya itulah perjuangan.
itu lebih kuat daripada